Shalom saudara-saudara, damai di hati. Dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15, kita diajak untuk memikirkan satu tema, yaitu jangan menahan upah. Nah, barangkali tema ini diangkat berkaitan dengan peringatan Hari Buruh Nasional yang baru saja diperingati pada tanggal 1 Mei yang lalu, sehingga ada istilah istilah May Day, yaitu peringatan Hari Buruh Nasional pada tanggal 1 Mei itu. Nah, saudara-saudara, kitab Ulangan ini dalam bahasa Ibraninya dinamakan Hadep Harim. Hadep Harim itu artinya perkataan. Perkataan tentang apa? Yaitu perkataan tentang karya penyelamatan Allah yang Allah kerjakan bagi Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, membawa mereka melintasi padang gurun untuk membawa mereka memasuki tanah perjanjian yang berlimpah berkat itu, yaitu tanah Kanaan. Yang di dalam proses pembebasan itu Allah kemudian mengikat perjanjian dengan mereka di Gunung Sinai dan memberikan kepada mereka hukum Tuhan yang disebut juga dengan hukum Taurat. Nah, itu inti dari hal-hal yang diperkatakan oleh pemimpin Israel pada waktu itu, yaitu Musa. Itu inti daripada pidato khotbah yang disampaikan oleh Musa ketika umat Israel itu sudah berada di seberang Sungai Yordan. Jadi seberang sini itu belum tanah Kanaan, seberangnya lagi sudah tanah Kanaan. Jadi mereka siap untuk memasuki tanah Kanaan. Dan umat Israel yang sudah berada di tepi Sungai Yordan serta siap menyeberang itu sebenarnya adalah generasi baru. Karena generasi lama, yaitu generasi yang keluar dari tanah Mesir, itu tinggal 3 orang waktu itu, yaitu Musa, lalu ada Yosua, dan ada Korah. Nah, jadi sebagian besar dari umat Israel yang ada di tepi Sungai Yordan siap menyeberang ke tanah Kanaan. Itu adalah generasi baru yang lahir di padang gurun. Nah, Musa berpikir bahwa merupakan satu hal yang urgent, yang penting sekali untuk menuturkan kembali fakta-fakta tentang karya penyelamatan Allah yang Allah lakukan, membawa nenek moyang mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, lalu memberikan hukum-hukum Tuhan kepada mereka untuk mereka taati, untuk mereka patuhi, dan tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan umat Israel itu di padang gurun yang sebenarnya tidak ada kemungkinan untuk hidup, tapi kenyataannya bisa hidup. Karena apa? Karena ada pemeliharaan Allah yang ajaib atas mereka di padang gurun itu. Jadi ini hal-hal yang diperkatakan sehingga kitab Ulangan ini dinamakan oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Israel itu Hadep Harim, artinya perkataan. Pada tahun 3 sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi, muncul satu terjemahan dari tulisan-tulisan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Jadi kalau tadinya tulisan-tulisan perjanjian lama itu adalah tulisan yang berbahasa Ibrani, kemudian 3 abad, saya maksudkan 3 abad bukan 3 tahun, 3 abad sebelum Masehi, tahun 300 sebelum Masehi, itu diterjemahkan ke bahasa Yunani karena 300 tahun sebelum Masehi itu bahkan
500 tahun sebelum Masehi, sebenarnya Yunani sudah mulai berkuasa. Ya, katakanlah efektifnya 400 tahun sebelum Masehi, saat Alexander Agung, Alexander the Great itu menjadi raja yang hebat sekali, menguasai banyak tempat, raja Yunani yang hebat sekali, maka Yunani itu mulai berkuasa. Kemudian Yunani menjadi kebudayaan yang dominan, baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat Timur Tengah, tapi juga di kehidupan masyarakat Barat. Dan karena itu terjadi penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu disebut dengan istilah Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta bahasa Yunani itu, nama kitab ulangan ini disebut Deuteronomi, dari dua kata, yaitu Deutro dan Nomos. Nah, Deutro atau Deutros itu artinya dua atau ulangan. Jadi dua kali dibilang, dua kali diperkatakan, artinya ulangan, berita ulangan. Ya, kalau di IndiHome ada ya, berita ulangan yang bisa kita klik tombol apa begitu, berita yang sudah lalu bisa muncul lagi. Nah, lalu nomos itu artinya hukum. Jadi Deuteronomi artinya hukum yang diperkatakan ulang, atau hukum-hukum Allah yang diperkatakan kembali, yaitu hukum-hukum Allah yang pernah diberikan Allah di padang gurun Sinai itu, diperkatakan kembali oleh Musa agar supaya tidak dilupakan oleh Israel generasi baru ini, sebab mereka tidak mendapatkan langsung itu karena mereka lahir di padang gurun. Mereka tidak menyaksikan langsung tentang 10 tulah. Mereka tidak menyaksikan langsung tentang Laut Teberau yang terbelah menjadi dua. Mereka tidak menyaksikan langsung fenomena Gunung Sinai yang berapi menjadi gelap. Lalu Allah memfirmankan 10 hukum Taurat itu kepada Musa, dan Musa menuliskannya di loh batu, lalu datang dengan 2 loh batu itu memberikannya kepada umat Israel untuk mereka taati. Mereka tidak saksikan itu, maka penting sekali untuk diperkatakan ulang ketika generasi baru Israel ini sudah siap untuk memasuki tanah Kanaan, agar supaya mereka tidak melupakan hukum-hukum Tuhan itu, dan hukum Tuhan itu menjadi momentum bagi mereka untuk menyatakan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan dengan melakukan hukum-hukum Tuhan itu. Nah, karena itu disebut Deuteronomi atau hukum yang diperkatakan ulang. Nah, rupanya nama kitab ulangan di kitab berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini diturunkan dari nama bahasa Yunaninya, nama dalam Septuagintanya. Nah, itu tentang nama. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 36 kitab itu, Kejadian sampai Maleaki, berisi narasi, berisi juga berita-berita dalam bentuk sastra-sastra puisi seperti kitab Amsal, menjadi pembacaan kita minggu lalu ya. Tetapi juga berisi hukum-hukum Allah, narasi sastra-sastra puisi yang menggambarkan tentang karya penyelamatan Allah bagi umat Israel. Tetapi juga hukum-hukum Allah yang disebut hukum Taurat, yang harus menjadi pedoman bagi Israel dalam mereka menjalani kehidupan. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini, khusus untuk hukum-hukum Allah itu terdiri dari 10 hukum dasar. Jadi sama seperti di negara kita ya, ada undang-undang dasar. Ada berapa pasal itu? Ada 30-an pasal undang-undang dasar. Nah, kalau undang-undang dasarnya Israel kuno itu ada 10 yang disebut dasatita atau 10 titah, atau kita sebut juga sebagai 10 hukum atau 10 firman. Lalu dari 10 hukum dasar ini dijabarkan lagi
ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan ada 613 peraturan pelaksanaannya. Dan semuanya itu, baik hukum dasar maupun 613 peraturan penjabarannya, itu semua disebut sebagai hukum Taurat. 10 hukum dasar itu juga kemudian disebut sebagai hukum moral. Dan 613 hukum penjabarannya terdiri dari 2 kelompok aturan. Yang pertama ada hukum sipil. Hukum sipil ini berisi sekelompok aturan yang mengatur tentang tata cara berelasi, berinteraksi di antara sesama manusia dalam kehidupan umat Israel. Jadi bagaimana mereka harus berelasi, bagaimana mereka harus berperilaku satu terhadap yang lain, itu ada dalam satu kelompok aturan yang disebut hukum sipil. Lalu kemudian yang kedua, dari 613 aturan penjabaran itu, ada juga sekelompok aturan yang berbicara tentang bagaimana umat harus berelasi, berinteraksi dengan Allah. Nah, itu kemudian disebut dengan hukum peribadatan atau juga hukum ritual. Boleh juga disebut hukum-hukum keagamaan. Nah, jadi 2 kelompok ini yang ada di dalam 613 aturan penjabaran, sedangkan 10 hukum itu disebut sebagai 10 hukum moral yang adalah hukum dasar dari hukum Taurat. Tapi semuanya itu disebut sebagai hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memikirkan teks yang kita baca tadi, pasal 24 ayat 10 sampai 15, saya ingin membawa kita pada satu pemahaman tentang bagaimana sih kita seharusnya memahami hukum Taurat dan bahkan perjanjian lama itu. Ini saya kira penting sekali agar supaya kita memahami perjanjian lama itu secara benar, secara tepat. Nah, jadi yang pertama, hukum Taurat perjanjian lama itu adalah perjanjian atau covenant yang disebut kemudian perjanjian lama. Covenant itu artinya ikatan perjanjian, yang kemudian disebut perjanjian lama. Nah, di dalam satu perjanjian yang kalau dalam zaman modern ini perjanjian itu disebut dengan istilah apa? MOU, Memorandum of Understanding. Kesepakatan bersama, itu perjanjian. Nah, satu perjanjian atau MOU itu terdiri dari kesepakatan oleh paling kurang 2 pihak. Jadi kalau sekarang kita melihat dokumen-dokumen perjanjian, yang paling sederhana itu misalnya di atas tertulis MOU atau kesepakatan bersama. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, pekerjaan. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2, nama, alamat, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama. Selanjutnya disebut pihak kedua. Baru isi MOU-nya, isi perjanjiannya. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk titik dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya, lalu ada tanda tangan, ada meterai. Nah, hukum Taurat itu seperti itu. Hukum Taurat itu adalah isi dari perjanjian. Kapan perjanjian itu dimulai? Yaitu ketika Allah berinisiatif membawa umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, bawa mereka di padang gurun, menyatakan diri kepada mereka melalui Musa bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang otentik, Allah yang asli, Allah yang benar. Kepadanya mereka harus beribadah. Lalu kemudian Allah menyatakan bahwa inilah aturan-aturan, hukum-hukum yang terdiri dari 10 hukum dasar dan 613 aturan penjabarannya itu untuk mereka taati. Maka jika mereka taat, berkatlah yang akan mereka alami. Jika mereka melanggar, memberontak,
tidak taat pada hukum-hukum Allah, maka penghukumanlah, kesengsaraanlah, penderitaanlah yang akan mereka alami. Jadi itu sederhananya dari ikatan perjanjian yang dibuat oleh Allah dan umat Israel pada waktu itu. Nah sekarang kalau alat legitimasi dari perjanjian itu adalah tanda tangan dan meterai. Tanda tangan di atas meterai. Kalau dulu dalam masyarakat Israel kuno, maka tanda dari perjanjian itu adalah sunat, darah. Jadi darah itu menjadi, supaya keluar darah maka disunat, menjadi meterai dari sahnya suatu perjanjian. Itu perjanjiannya. Maka saudara-saudara, itu disebut perjanjian lama. Sekarang sudah ada perjanjian baru. Pertanyaannya, ini yang kedua. Pertanyaannya, perjanjian lama masih berlaku enggak? Nah, secara hukum, kalau sudah ada perjanjian baru, sudah ada MOU, kesepakatan bersama yang baru, maka perjanjian yang lama sudah tidak berlaku. MOU yang lama sudah tidak berlaku, saudara-saudara. Kecuali ada hal-hal dari MOU yang lama, dari perjanjian yang lama itu dibawa kembali pada perjanjian yang baru, diperbaharui dalam perjanjian yang baru, ditegaskan kembali dalam perjanjian yang baru, dikonfirmasi kembali dalam perjanjian baru. Maka aspek-aspek dalam perjanjian lama itu masih berlaku. Tetapi kalau sudah tidak dibawa, ditegaskan, dikonfirmasi kembali di dalam MOU yang baru, maka sudah tidak berlaku lagi, saudara-saudara. Jadi misalnya seperti tadi tanda perjanjian sunat, itu tidak berlaku lagi bagi kita umat Kristiani. Dan karena itu sunat itu dalam perjanjian baru diganti dengan baptisan, hewan-hewan korban dalam perjanjian lama. Tidak berlaku lagi. Kalau masih berlaku berarti harus ada mezbah, tempat mempersembahkan hewan korban. Lalu mezbah itu harus ada sistem parit yang terhubung sampai keluar, karena apa? Ada darah yang akan mengalir di situ. Maka gedung gereja kita harus terdiri dari 3 ruang. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi ketika perjanjian baru sudah ada, perjanjian lama tidak berlaku lagi, kecuali ada hal-hal dari hukum perjanjian lama itu yang masih dibawa di dalam perjanjian yang baru. Maka saudara-saudara, yang ketiga, ada sejumlah hukum dalam perjanjian lama yang tidak diperbaharui di dalam perjanjian baru. Nah, ini penting untuk kita tahu. Contohnya, saya tidak akan sebut semua supaya tidak lama. Contohnya, misalnya tata ibadah umat Israel kuno itu tidak berlaku lagi bagi kita. Tidak dibawa lagi di dalam perjanjian baru. Termasuk tata ibadah mempersembahkan korban, tata ibadah memasak korban, tata cara mengolah korban, tata cara memakan korban, itu semua ada hukumnya di dalam hukum Taurat itu. Itu tidak dibawa lagi di dalam perjanjian baru. Termasuk persepuluhan, itu tidak dibawa lagi di dalam perjanjian baru. Yesus tidak memerintahkan memberi persepuluhan. Semua penulis perjanjian baru, para rasul, Paulus, Petrus, Yohanes, Yudas, Yakobus, para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak memerintahkan untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara. Jadi itu tidak dibaharui lagi dalam perjanjian baru, maka tidak dilakukan lagi. Tetapi bukan berarti tidak boleh memberikan persembahan perpuluhan. Boleh, tapi itu tinggal hanya sebagai teknis. Jadi teknisnya bagaimana kita mengumpulkan persembahan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Antara lain dengan menyediakan sampul persepuluhan atau perpuluhan.
Teknisnya agar supaya ada pos-pos yang lain dari pemasukan, maka ada sampul persembahan puasa diakonal. Maka ada sampul ini, sampul itu, ada persembahan yang dibawa di depan dan lain-lain sebagainya. Jadi tinggal sebagai hal teknis saja kalau kita masih memberi persepuluhan. Asalkan persepuluhan yang murni. Kalau tidak murni, jangan disebut sebagai persepuluhan. Karena itu namanya adalah berbohong. Kita bisa memberi dalam alternatif yang lain. Misalnya persembahan bulanan tetap keluarga. Misalnya persembahan syukur bulanan. Itu semua alternatif. Kalau sudah beri PBTK, tidak perlu persepuluhan. Kalau beli persepuluhan, tidak perlu PBTK lagi, saudara-saudara. Sampul syukur itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya insidentil, ada berkat Tuhan, mungkin dapat SK, sebuah jabatan, kenaikan pangkat, mungkin dapat warisan dan lain sebagainya. Maka ada persembahan khusus diletakkan melalui sampul syukur misalnya. Ya. Jadi tinggal teknis. Kalau ditanya mengapa kita memberi persepuluhan sekarang? Oh, karena itu hukum Taurat. Karena Maliaki 3 ayat 10 mengatakan itu salah pemahaman seperti itu. Mengapa? Karena itu tidak ditegaskan lagi di dalam perjanjian baru. Itu hukum dalam perjanjian lama. Yang sudah tidak dibawa lagi dalam perjanjian baru berarti sudah selesai. Kenapa? Perjanjian lama tidak berlaku lagi. Sudah ada perjanjian yang baru. Berlaku untuk hal-hal yang masih dibawa di dalam perjanjian baru. Dan persepuluhan itu tidak dibawa lagi di dalam perjanjian baru. Yang keempat, kalau tadi kita melihat di yang ketiga itu ada hukum-hukum dalam perjanjian lama yang tidak dibawa lagi dalam perjanjian baru, maka ada hukum-hukum dalam perjanjian lama, sejumlah hukum dalam perjanjian lama yang dibawa di dalam perjanjian baru. Misalnya apa? Coba kita buka Ulangan 6 ayat 5. Swars. Ulangan 6 ayat 5. Ya, Ulangan 6 ayat 5. Itu 24. Ulangan 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Sama-sama lagi. 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan membawa yang tertulis sebagai hukum perjanjian lama ini ke dalam perjanjian baru. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca sama-sama. 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini dibawa Yesus, dikutip di Ulangan, di Imamat, dibawa di dalam perjanjian baru, dicatat oleh penulis Injil. Maka masih berlaku. Dan bahkan Yesus berkata bahwa seluruh hukum Taurat itu bergantung pada dua substansi dari hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama ini. Berarti 10 hukum dasar tadi yang disebut 10 hukum moral itu dibawa semuanya ke dalam perjanjian baru. Masih berlaku bagi kita di dalam perjanjian baru. Nah, selain itu di dalam Injil-Injil saya tidak sebutkan lagi di Injil mana, pasal berapa, ayat berapa, saya yakin kita semua tahu. Yesus pernah berkata begini, ada tertulis jangan membunuh, tapi kalau engkau membenci seseorang, engkau telah membunuh. Ada tertulis jangan berzinah,
Tetapi ketika seorang perempuan lewat, engkau melihatnya, lalu kemudian merasa ingin berhubungan dengannya, engkau sudah bersinah. Dan seterusnya. Itu hukum-hukum dalam perjanjian lama yang Tuhan Yesus masih bawa di dalam perjanjian baru, karena itu masih berlaku, dan bahkan dia tambah isi maknanya. Sehingga maknanya semakin dalam, tidak seperti pemahaman dari para ahli Taurat yang dangkal sekali, yang harafiah sekali, saudara-saudara. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima, ini yang terakhir. Hukum Taurat dan perjanjian lama itu adalah aturan-aturan untuk umat Israel kuno. Tetapi firman untuk umat Kristen sekarang. Mengapa firman? Itu bukan hukum aturan untuk kita, itu hanya untuk umat Israel kuno, bangsa Israel kuno. Tetapi itu adalah firman bagi kita sekarang. Tetapi bagaimana ceritanya sehingga itu menjadi firman bagi kita, perjanjian lama dan hukum Taurat itu. Satu, oleh karena perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu pertalian sejarah dari sejarah penyelamatan Allah yang mulai dari Israel lalu kemudian meluas kepada seluruh umat manusia. Karena berbicara sejarah, maka dari ujung pangkal sampai ujung akhir itu harus berkesinambungan. Maka PL masih termuat di dalam Alkitab kita. Sehingga kita mempelajari tentang karya penyelamatan Allah yang tertulis dalam perjanjian baru, kita perlu menelusuri akar sejarahnya di dalam perjanjian lama. Karena itu PL masih firman bagi kita, tapi bukan hukum, bukan peraturan. Yang kedua, saudara-saudara, hukum Taurat dan perjanjian lama masih firman bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita memahaminya dari perspektif perjanjian baru. Jadi hukum Taurat itu harus dipahami dari perspektif hukum kasih. Itu hukum perjanjian baru. Nah, ketika kita melepaskan perjanjian lama dari perjanjian baru, maka akan terjadi kesalahan. Nah, itulah kesalahan-kesalahan, misalnya seperti tuntutan-tuntutan harus memberikan persepuluhan, sebab itu sudah hukum Tuhan. Itu wajib. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan persepuluhan itu adalah hak Tuhan, itu dikatakan dalam Taurat perjanjian lama. Persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Kalau Anda tidak memberi persepuluhan, berarti Anda mencuri milik Tuhan. Nah, ini sadis sekali, saudara-saudara. Tapi itu PL. Lalu ada orang-orang yang mengajarkan seperti itu, dan orang-orang Kristen dikejar oleh dosa. Wah, ini mencuri hak Tuhan ini, kalau tidak kasih persepuluhan. Sehingga apa? Sehingga kita jadi keliru menerapkan persepuluhan. Jadi kalau ada yang terintimidasi dengan doktrin-doktrin seperti itu, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak usah takut. Itu salah. Itu sebuah pemahaman yang keliru ketika perjanjian lama dilepaskan dari perjanjian baru. Maka sekali lagi persepuluhan boleh kita tetap laksanakan, tapi kita tinjau pahami dari perspektif perjanjian baru. Saya tidak menjelaskan lagi soal persembahan. Sudah minggu lalu, mungkin nanti lain kali lagi supaya tidak jadi panjang. Maka sekarang setelah kita melihat bagaimana kita memahami perjanjian lama termasuk di dalamnya hukum Taurat, semoga kita tidak keliru memahami perjanjian lama. Ada beberapa kolom yang dalam ibadahnya ada pembacaan rutin, termasuk pembacaan di perjanjian lama. Ya. Karena itu penting bagi kita untuk mengerti, memahami bagaimana cara memahami perjanjian lama supaya kita memahaminya dengan benar. Tinjau dari perspektif perjanjian baru. Sekarang mari kita lihat pada teks firman yang kita baca tadi, Ulangan 24 ayat 10 sampai 15. Teks yang kita baca itu terdiri dari dua aturan Taurat. Yang pertama aturan tentang bagaimana cara kita berperilaku dalam meminjamkan uang, cara umat Israel berperilaku dalam memberikan pinjaman kepada sesamanya, dan yang kedua ialah cara dari umat Israel memberikan upah bagi pekerja harian yang bekerja kepadanya. Berkaitan dengan tema, maka tentu kita akan fokus pada ayat 14 dan 15. Tema tadi apa? Yaitu jangan menahan upah.
Karena itu coba kita baca kembali ayat 14 dan 15 dari Ulangan 24 itu. Sama-sama, 2, 3. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat 14 dan 15 yang merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang tata cara memberikan upah bagi pekerja harian, ini kita dapat mempelajari beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Dikatakan di situ, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Memeras di sini terjadi di dalam dua aspek. Pertama, aspek tenaga. Ketika kita memberikan beban pekerjaan yang terlalu besar pada seseorang, akan tetapi beban pekerjaan yang besar itu tidak diikuti dengan pembayaran upah yang seimbang, yang sesuai, maka kita sedang memeras pekerja harian yang bekerja kepada kita. Yang kedua, aspek waktu. Ketika kita memerintahkan orang yang bekerja itu untuk bekerja melampaui batas waktu yang sudah disepakati bersama, misalnya 8 jam, kita suruh dia bekerja 9 jam, kita suruh dia bekerja 10 jam, lalu tidak ditambahkan upah yang sesuai kepadanya, maka berarti itu masuk pada kategori pemerasan, saudara-saudara. Jadi itu berarti merupakan sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan itu apa definisinya? Ketidakadilan adalah keadilan adalah memberi kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Berarti ketidakadilan adalah menahan apa yang menjadi hak seseorang. Jadi itu prinsip yang pertama, prinsip keadilan. Harus memberi upah yang adil. Yang kedua, prinsip kasih. Karena dikatakan ia adalah orang miskin. Kalau dia orang yang ekonominya cukup, berarti dia bukan pekerja harian. Tidak perlu ia menjadi pekerja harian kalau ekonominya cukup. Tetapi karena miskin, maka ia menjadi pekerja harian. Dan karena itu kasihilah dia, karena dia miskin, dengan memberikan upah yang sesuai, baik sesuai tenaganya maupun sesuai waktu kerjanya. Mengapa? Oleh karena dia sangat membutuhkannya. Mungkin kalau tidak diberikan, kalau upahnya ditahan, keluarganya tidak akan makan pada hari itu. Kehidupan orang-orang yang seperti itu sangat bergantung pada upah harian yang menjadi hak mereka, saudara-saudara. Jadi prinsip kedua adalah kasih. Setiap pemberi kerja harus memandang pekerjanya dengan kasih. Sebab hanya dengan cara demikianlah maka hak-hak mereka dapat dipenuhi. Yang ketiga adalah prinsip persaudaraan. Karena dikatakan, coba kembali ke ayat 14 tadi. Dikatakan, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu. Artinya, saudara di sini adalah sesama sebangsa. Orang asing adalah bangsa lain yang ada di sekitar mereka, yang mungkin hidup bersama-sama mereka, jadi pekerja harian. Maka kalau rekan sebangsa dipandang saudara, berarti orang-orang asing juga harus dipandang sebagai saudara. Para pemberi kerja harus memandang para pekerjanya sebagai saudara, bukan sebagai manusia objek eksploitasi, objek pemerasan, tetapi sebagai manusia yang adalah saudara, yang adalah sesama, karena diciptakan sama oleh Tuhan sebagai gambar Allah. Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Dipengaruhi oleh apa? Manusia adalah objek. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh filsafat dari Karl Marx. Ada tingkatan sosial. Para pekerja, para buruh itu adalah orang-orang yang rendahan, dan karena itu
menjadi objek eksploitasi. Lalu kemudian dari pekerja yang dianggap sebagai rendahan berkembang pada pemahaman manusia dalam ras etnis tertentu adalah manusia yang rendahan dan karena itu harus dilenyapkan. Maka Adolf Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi karena pengaruh pemahaman filsafat seperti itu, saudara-saudara. Karl Marx yang berawal juga dari filsafat evolusionisme, Charles Darwin. Manusia itu bukan ciptaan, apalagi gambar Allah, tetapi hasil daripada evolusi. Maka jadi objek eksploitasi yang kuat menindas yang lemah, saudara-saudara. Tetapi kenyataannya hasil produksi itu ditentukan juga oleh para pekerja. Makin baik hubungan pekerja dan pemberi kerja, hasil produksi akan makin baik. Nah, itu analisis. Itu adalah penelitian. Oleh sebab itu, para pekerja merupakan bagian daripada pemberi kerja, pemberi upah. Pandang mereka sebagai saudara. Lalu prinsip yang keempat adalah prinsip kesetaraan. Itu sudah jelas ya, terkandung di situ. Jangan pandang ia adalah rekan sebangsa atau orang asing. Jadi ketika memberi upah jangan berdasarkan suku, agama, ras, gender. Jadi meskipun gender berbeda laki-laki dan perempuan, namanya kerja pada waktu yang sama, beban kerjanya sama, upahnya harus sama. Tidak boleh dibedakan karena ini laki-laki, karena ini perempuan, karena ini orang yang bersuku ini bersuku ini, dan seterusnya. Jadi prinsip kesetaraan. Lalu prinsip yang kelima adalah prinsip bayar tepat waktu. Pada saat sore hari, saat matahari terbenam, dikatakan engkau harus memberikan upahnya. Beri. Jangan bikin mereka pekerja itu jadi peminta-minta yang harus datang kejar-kejar mau ambil kita gaji. Jangan. Mereka manusia dan upah mereka itu adalah hak mereka. Jangan membuat mereka mengejar-ngejarnya menjadi peminta-minta, saudara-saudara. Pemberi kerja yang harus datang memberikannya atau panggil, datang ke loket, terima upahnya. Lalu prinsip yang keenam, prinsip saling menghidupi. Karena saat upahnya dibayar, maka pekerja itu akan menghidupi keluarganya. Jika upahnya ditahan, maka keluarganya tidak punya makan hari itu. Besok mereka makan apa? Berarti terjadi pembunuhan secara perlahan-lahan. Maka memberi upah tepat waktu, di sana terkandung prinsip menghidupi pekerja dan keluarganya itu, saudara-saudara. Di pihak lain, sang pekerja juga menghidupi pihak pemberi kerja, pihak perusahaan, pihak keluarga. Dengan bekerja sebaik-baiknya, bekerja secerdas-cerdasnya, bekerja dengan hasil semaksimal mungkin, sehingga terjadi keuntungan pada pihak pemberi kerja. Yang terakhir, prinsip keberdosaan. Oleh karena apabila upahnya ditahan, maka ia akan datang kepada Tuhan dengan keluh kesah. Dia akan mengadu kepada Tuhan dan Tuhan berkata, jika dia mengadu, maka engkau menjadi berdosa, pihak pemberi kerja itu. Dan dosa itu selalu mendatangkan murka Allah, maka ia akan berurusan dengan Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini 7 prinsip yang dapat kita lihat dari ayat 14 dan ayat 15 ini. Mengapa Allah memberikan hukum seperti itu yang terkandung di dalamnya prinsip-prinsip yang ada 7 itu? Kita baca ayat 22. Ulangan 24 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Mereka diperintahkan untuk melakukan hukum pemberian upah itu karena apa? Karena dulu juga mereka diupah. Karena dulu mereka juga adalah pekerja. Bahkan karena dulu juga mereka adalah budak. Upah mereka bukan uang. Upah mereka hanya sekedar makanan. Sakit sekali, menderita sekali. Karena pernah mengalami penderitaan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, pemerasan seperti itu. Jangan pernah lakukan kepada orang lain.
Intinya saudara-saudara, dulu mereka begitu, sekarang tidak. Mengapa? Karena Allah yang mengasihi mereka sudah membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka dalam kehidupan yang layak sekarang. Karena sudah menerima, menikmati kasih Allah, maka sekarang harus berbagi kasih kepada orang yang lain yang hidupnya masih berkekurangan. Itu inti pesannya saudara-saudara. Kasih. Itu yang menjadi perspektif perjanjian baru. Kasih. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai gereja, ketika kita melihat fenomena adanya penindasan terhadap mereka yang miskin, para pekerja harian, para buruh, gereja harus memperjuangkan hak-hak mereka supaya mereka mendapatkan keadilan. Dalam hidup kita, ketika kita melihat ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam ketidaklayakan, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mengasihi mereka. Dan karena itu mau mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Sekarang ada orang yang banyak tiba-tiba jadi miskin oleh karena apa? Oleh karena bencana. Harus hidup di bawah belas kasihan orang lain, harus menumpang di rumah dari teman, sanak saudara, harus diberi makan oleh orang lain. Tadinya kita sudah mengumpulkan diakonia untuk korban banjir di Likupang, di Bitung, Pulau Lembe. Dan sekarang kita pun terpanggil, terbeban untuk mengumpulkan diakonia dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang tiba-tiba hidupnya jadi susah oleh karena bencana erupsi Gunung Ruang itu. Maka dalam perjalanan hidup kita, mari kita menjadi orang-orang yang hatinya berlimpah dengan kasih. Pribadi yang hatinya berlimpah dengan kasih, hati itu adalah hati yang lapang. Lapang artinya luas. Karena luas maka menampung banyak kepentingan orang lain. Orang yang hatinya tidak memiliki kasih berarti hatinya sempit, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain tidak tertampung di dalam hatinya. Milikilah hati yang lapang, hati yang penuh kasih, untuk senantiasa rela mengulurkan tangan membantu mereka yang miskin dan lemah. Terpujilah Kristus. Amin.